Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raika Maulana Dwi Putra dari kelas 3B Informatika dengan NPM 24106311700100. Di video ini saya membuat sebuah uh, sebuah untuk melaksanakan ujian tengah semester di mata kuliah metode numerik yang di sini ketentuan perintah soalnya yaitu kita untuk membuat sebuah peta elevasi baru yang dimana peta elevasi tersebut dalam bentuk grafik 3 dimensi dan membuat visualisasi kontur. Nah, nanti kita bikin titik-titik baru di antara titik yang sudah kita ketahui. Nah, ini tuh kita masuk ke dalam interpolasi. Nah, untuk mendapatkan data dari titik baru tersebut, kita bisa pakai interpolasi yang sesuai minat kita. Oke, di sini kita harus cari dataset yang berhubungan untuk nanti keperluan interpolasi kita. Di sini kita langsung aja masuk ke dalam Google Colab-nya. Nah, di sini kita pakai datasetnya itu merupakan dataset yaitu ini merupakan data tanaman padi Sumatera. Jadi di sini datasetnya itu tuh merupakan menampilkan atau berisikan data-data dari jumlah produksi dan luas panen dari setiap provinsi di Pulau Sumatera. Tapi di sini kita juga punya data curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Nah, di kasus kita kali ini, untuk interpolasinya kita menggunakan kolom kelembapan. Nah, di sini kita tuh mau cari tahu nih, kelembapan di setiap provinsi di tiap tahunnya tuh berapa gitu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam codingannya atau kodenya. Di sini kita tuh bikin ID di mana ini tuh nanti ada keperluan di dalam kodenya. Kita langsung aja masuk ke dalam kodenya. Di sini kita import drive itu karena kita tuh mau ambil atau kita mau masukin dataset kita tadi yang kita dapetin yang si CSV ini. Itu tuh dari drive mau kita masukin ke dalam Google Colab kita, ke dalam codingan kita yang lewatnya drive. Kita di sini harus import drive. Kalau di sini kita ada import pandas itu untuk keperluan data-data buat keperluan membaca data dan lain-lain. Lalu di sini ada import numpy itu buat fungsi untuk menangani dari angka-angka yang banyak gitu. Nah, di sini kita juga import grid data dari interpolasi. Nah, di sini kita pakai grid data di mana kita ingin mendapatkan data dari titik-titik baru di antara titik yang udah ada. Nah, grid data ini kita mau dapetin nilai atau interpolasinya, kita mau dapetin interpolasinya yang baru gitu. Terus kita import matplotlib lagi ini tuh untuk keperluan visualisasi datanya pakai plot. Nah, di sini kita import X3D juga itu buat visualisasi 3 dimensi nanti. Karena nanti kita kan mau tahu nih ya kelembapan di setiap provinsi di tiap tahun itu berapa gitu. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Di sini kita bikin variabel df itu atau data frame. Kita isikan sebuah data dia tuh bakal jadi baris data nanti ya. Yang di sini kita panggil PD atau pandas itu buat membaca dari dataset kita dalam bentuk CSV. Nah, di sini kita encode provinsi jadi angka. Nah, ini mengenai yang tadi ini. Di sini kita kan mau masukkan ketiga tersebut yaitu tahun, provinsi, dan kelembapan itu ke dalam variabel. Di mana di sini provinsi ini bentukannya masih dalam string, teman-teman. Di sini masih dalam string atau teks ya, Aceh, nanti ada Sumatera Barat, Riau gitu. Nah, di sini kita ubah jadi bentuk nomor yang nanti mewakili ID-nya gitu. Misalkan Aceh itu tuh nomor 1 atau ID-nya 1 gitu. Kita encode. Nah, di sini kita simpan ke dalam variabel, teman-teman. Ada 3 variabel karena nanti kita bakal bikin visualisasi 3 dimensi, maka kita bikin 3 variabel. Di sini X yang memvisualisasikan atau menggambarkan untuk sumbu X, di mana untuk tahun. Untuk variabel Y atau sumbu Y itu nanti buat si provinsinya. Nah, terus si variabel Z yang biasanya tuh kalau tampilan visualisasi itu cuma ada 2 dimensi, X dan Y. Di sini ada variabel Z yang biasanya untuk 3 dimensi, yaitu untuk menampilkan kayak ketinggiannya gitu. Kita pakai kelembapannya. Karena di sini kita nanti bisa mau lihat kelembapan itu tinggi atau rendah gitu. Nah, di sini kita mulai nih. Kita membuat plot 3 dimensinya. Kita udah mau mulai gambar
mau lihat visualisasi plotnya kayak gimana gitu dari data yang kita dapat. Di sini kita mulai panggil path itu plotnya ya. Kita deklarasi buat ukuran dari plot yang atau visualisasi yang kita mau gitu. Itu sebesar 14 inci kali 6 inci. Nah, di sini kita bikin X tadi yang buat 3D-nya ya. Kita tuh mau bikin visualisasinya itu adalah sebuah 3 dimensi. Makanya kita di sini menggunakan add subplot, yaitu projection sama dengan 3D. Nah, di sini kita bikin variabel scatter, di mana nanti ini untuk menampilkan titik-titik data yang udah kita dapatin gitu. Nah, nanti titik-titik data tersebut itu bakal ngeliatin kelembapan udaranya. Di sini kita pakai AX yang udah kita simpan ya di dalam figur yang udah kita buat. Dan di sini datanya tuh ada 3 teman-teman buat nampilinnya. Tadi X, Y, dan Z. Oke, yang jadi acuan buat apa ya namanya keperluan buat si 3D itu tuh adalah Z, si kelengkapannya. Terus di sini kita masuk ke dalam ZX label, ya label dan Z label itu buat memberikan label aja, judul aja di setiap sumbunya. Terus di sini ada figure.color bar, yaitu color bar itu untuk menampilkan visualisasi warna bar dari si kelembapannya gitu. Karena tadi kan kita acuan buat si 3D kan si kelembapan, makanya kita di sini bikin warna bar itu untuk nanti misalkan kelembapannya itu rendah warnanya apa, kelembapannya tinggi itu warnanya apa gitu. Nah, di sini kita udah selesai teman-teman bikin plot 3D-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam visualisasi konturnya, di mana di sini kontur tuh bentukannya adalah 2 dimensi teman-teman. Di sini kita tuh menampilkan konturnya itu tuh kita ada interpolasi juga teman-teman. Karena di sini kita mau bikin 100 titik. Jadi di X ini kan tadi kan merupakan informasi tahun ya. Tahun tersebut ada berapa tadi? Pokoknya ada tahun gitu. Kita mau bikin 100 titik di antara tahun awal hingga tahun akhir di data tersebut. 100 titik. Dan juga di Y merupakan provinsi. Misalkan kita mau bikin 1 titik di antara provinsi satu dan provinsi satu, di provinsi awal dan provinsi akhir gitu. Di sini kita simpan ke dalam variabel lagi X besar, XI dan YI ini untuk koordinat dari 2 dimensi yang kita dapetin dari titik-titik yang udah jadi 100 ini teman-teman. Terus di sini kita masuk ke dalam ZI. Nah, di sini Z ini kan tadi merupakan untuk menyimpan hasil interpolasi dari satu titik data tahun dan provinsinya. Nah, di sini karena kita mau dapat ini nilai interpolasi itu berapa sih? Nah, kita pakai grid data yang tadi kita impor dari interpolasi. Grid data ini tuh untuk mendapatkan nilai interpolasinya itu berdasarkan X titik baru X dan Y-nya. Di sini X, Y, dan Z itu untuk data awal yang dari kita dapatin itu buat acuannya gitu, buat bikin nilai interpolasinya. Dan X, Y, dan Y ini untuk titik-titik barunya yang nanti akan kita cari. Di sini metodenya ada linear. Di sini maksudnya linear adalah ketika misalkan di titik 1 dan titik 2 yang udah kita dapatin. Di antara titik 2 itu ada titik interpolasi yang mau kita cari tahu nih, nilainya berapa. Mau cari tahu kelembapannya berapa. Nanti dihubunginnya dari titik tersebut ke titik yang lain itu berupa garis linear. Nah, di sini kita mau bikin figur atau kita mau bikin visualisasi lagi buat si konturnya nih, berapa ukurannya. Jadi ukurannya ada 8 inci kali 6 inci. Di sini kita mau bikin nih buat visualisasinya. Tadi kan di ukurannya kita mau lihat visualisasinya kayak gimana. Di sini karena bentukannya kontur itu 2 dimensi, kita nggak pakai 3 dimensi yang kayak sebelumnya. Di sini kita cuma menggunakan data-data yang udah hasil jadi interpolasi dari ketiga variabel tersebut. Di sini color bar ini tadi untuk menampilkan warna barnya si kelembapan itu. X label, Y label untuk labelnya, dan title itu untuk judul dari plotnya itu. Lalu show ini untuk menampilkan plot yang udah kita atur. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam visualisasinya teman-teman. Kita di sini peta 3 dimensi kita. Di mana X ini merupakan si tahun, Y ini merupakan provinsi, dan Z yang untuk kebutuhan 3 dimensinya itu kelembapannya. Kita bisa lihat titik yang kelembapannya rendah di tiap provinsi. Misalkan provinsi 4 itu adalah Riau. Misalkan di Riau ini di tahun 1995 kurang itu kelembapannya rendah,
bukan rendah sih ya, tengah-tengah. Di sini sesuai warna color bar, fungsi color bar tadi yang kita maksud tadi. Terus kita lihat di sini kelembapan ini tuh titiknya ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Nah ini tuh sesuai sama uh, ketinggiannya, dari kelembapan tingginya berapa. Misalkan warna kuning nih, sini ada warna kuning. Nah itu artinya tinggi nih, misalkan di 90 gitu, dia tinggi. Nah gitu untuk visualisasi datanya. Nah di sini juga datanya tuh untuk yang tadi 3 dimensi kita tuh nggak pakai interpolasi teman-teman. Dia cuma menampilkan data aslinya. Ini 224 data asli yang kita dapetin. Nah nanti di bagian kontur ini itu merupakan hasil dari interpolasinya. Oke, kita bisa di sini. Kalau di sini tuh bentukan 2 dimensi. Nah, 2 dimensi itu tuh jadi lebih gampang gitu teman-teman. Kita tuh kontur ini tuh memanfaatkan dari warna si kelembapannya, jadi kita acuannya. Ini cuma ngandelin si provinsi, sumbu Y provinsi dan sumbu X di tahun. Tapi dari titik yang bertemu di tiap tahun sama tiap provinsi itu visualisasinya tuh pakai warna gitu. Warna kelembapannya tuh warnanya tuh sesuai sama yang udah kita bikin color barnya. Misalkan dia tuh kelembapannya tinggi warna kuning, atau kelembapannya rendah warna ungu. Nah jadi seperti itu teman-teman buat nampilin visualisasi peta 3 dimensi dan konturnya. Di sini kita mau coba lagi nih di kode baru ini. Kita mau coba misalkan titik barunya tuh lebih banyak. Tadi kan cuma 100 ya. Kita mau bikin 200 titik dari tahun awal hingga tahun akhir itu mau bikin titik baru lagi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh sama seperti tadi kode yang sebelumnya. Kita ulang lagi, cuma di sini kita kita nambahin dari 200 titik. Yang sebelumnya tuh kan cuma 100. Nah, cuma 100. Kita mau bikin 200 titik. Nah, di sini sama aja kode seperti sebelumnya. Oke, tapi di sini kita mau masukin ke sebuah data frame baru, di mana data frame baru ini tuh merupakan opsional aja sebenarnya untuk menyimpan data hasil interpolasinya. Nah, kebayang nih, interdev ini merupakan isinya tuh baris data yang hasil interpolasinya dari tahun, provinsi, kode, dan kelembapan interpolasi sebagai kolomnya. Nah, di sini kita print menampilkan output jumlah titik asli atau data kelembapan aslinya gitu yang kita punya di lapangan itu ada berapa. Kita menampilkan dan kita menampilkan juga jumlah titik baru dari hasil interpolasi yang mau kita tentuin titik-titik interpolasinya. Nah di sini kita mulai nih membuat visualisasinya lagi. Di sini pakai plot 3D lagi seperti sebelumnya ya. Terus kita menampilkan, nah di sini teman-teman, kita tuh sebelum kan belum tidak nampilin titik asli dan titik di bagian kontur ini kan kita nggak tahu ya titik interpolasi kayak gimana. Di sini kita mau visualisasiin titik-titik interpolasi itu kayak gimana sih nanti dari dibandingkan sama titik asli yang kita dapetin. Nah di sini titik aslinya itu kita bikin scatter yang titik asli itu pakai variabel x, y, z yang data awal yang ini, x, y, z yang dari data awal data frame yang kita read dari CSV atau dataset awalnya. Di sini kita beri warna merah buat titik asli data aslinya. Nah di sini untuk titik scatter interpolasinya itu tuh kita pakai xi, yi, dan zi yang ini tuh merupakan variabel yang udah asli interpolasinya gitu. Nah di sini kita mau bikin sampel. Tadi kan ada 200 kali 200 data, baru itu jadi 40.000 data. Kita nih mau ambil 100 titik asli interpolasinya. Kita soalnya biar kebanyakan aja sih. Jadi kita bisa titik buat ngelihat aja titik interpolasi yang baru tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini kita mulai nih membuat scatter atau deklarasi buat titiknya lah ya. Sampailah kita ke pemberian labelnya. Terus ini figur color barnya ini untuk menampilkan nanti dia tuh informasi dari warna kelembapannya. Misalkan warna kelembapannya itu tuh kurang. Aduh, wifi-nya mati. Misalkan dia tuh kelembapannya rendah, dia warnanya apa, kelembapan tinggi warnanya apa. Dan kita lihat, nah di sini kita punya di teman-teman. Kita bisa titik warna merah itu merupakan data aslinya. Dan titik interpolasi yang kita dapatin itu warna biru nih. Kita bisa lihat nih. Jadi warna biru itu tuh titik interpolasinya dan warna merah itu titik aslinya, data aslinya. Kita bisa yang kalau kayak ada surface ini tuh merupakan yang kita bikin surface. Itu tuh buat visualisasi warnanya dari dari ketinggiannya. Di sini juga kita bikin konturnya. Nah, di sini kita lihat
dari 200 data yang kita dapetin interpolasi yang sekarang dibandingkan sama interpolasi yang sebelumnya kita cuma dapetin 100 titik aja, kita bisa lihat nih, kalau di sini tuh yang 100 tuh kayak gini misalkan warnanya. Tapi nanti yang di 200 sudah kayak warna itu jadi lebih smooth, jadi lebih banyak gitu datanya. Misalnya tadi kan di bagian sini, di bagian ini saja ada data kosong gitu, di bagian sini ada data kosong. Nah nanti dari hasil interpolasinya itu kita bisa tahu data aslinya itu tuh kayak gini gitu misalkan. Nah jadi gunanya interpolasi itu untuk salah satunya itu untuk buat visualisasi gimana sih nanti kalau misalkan grafiknya tuh visualisasi itu jadi halus tuh kayak gimana. Oke, selesai. Jadi seperti itu untuk nomor 2 dari UTS metode numerik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan ataupun salah pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.